Nama materinya tentang pengalaman Pancasila sila kedua. Pasti masih ingat ya anak-anak ya. Kelas 2 kan pinter-pinter ya. Kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D pasti sudah hafal sila. Pancasila dari 1 sampai ke 5. Oke. Baik. Sekarang Ustadz akan membaca terlebih dahulu ya. Halaman 20. Ini yang belum di-mute siapa ini ya? Apa? 2D nih. Belum dimatikan mikrofonnya. Tolong ya untuk... Baik. Ustadz akan baca terlebih dahulu halaman 20 ya. Didengarkan dulu nak ya. Ayo bercerita. Di minimarket, Nina membeli pensil warna. Nina dan Adi menggunakan pensil warna tersebut bersama-sama. Nina senang berbagi dengan Adi. Adi berterima kasih kepada Nina. Nina dan Adi saling menyayangi. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Ya, jadi contoh di sini adalah saling menyayangi antara Nina dengan Adi. Contoh ini juga kalian bisa terapkan ketika di sekolah anak-anak. Pasti kalian ketika di sekolah setiap hari berinteraksi atau berhubungan dengan teman-teman. Baik itu ketika belajar di sekolah, atau ketika sedang istirahat, atau ketika sedang mungkin kegiatan ekstra ya di sekolah ya. Dalam contoh Pancasila pengalaman kedua ini, ketika di sekolah, Mas siapa ini? Misalkan Mas Fadil tidak membawa pensil. Lalu Mas Dava membawa pensil 3 atau 2. Nah, Mas Dava juga meminjami Mas Fadil agar bisa menulis karena pensilnya ketinggalan. Dan ketika meminjam barang teman juga harus mempunyai tanggung jawab. Gimana caranya Ustadz? Jadi ketika meminjam izin terlebih dahulu. Nah, tidak boleh langsung mengambil barangnya. Itu namanya tidak meminjam ya. Nah, meminjam izin dulu, bolehkah aku meminjam barangmu atau pensilmu? Oh boleh, silakan dipinjam. Nah, dan ketika nanti mengembalikan, kalian juga harus mengembalikan dengan utuh, artinya barang tersebut tidak rusak. Nah, itu namanya bertanggung jawab. Jadi saling menjaga barang temannya dan menghargai temannya yang sudah meminjami kepada kita. Bermain dengan rukun. Joni berteman dengan siapa saja. Joni berteman tidak membeda-bedakan. Bagaimana sikapmu terhadap teman baik laki-laki maupun perempuan? Nah, di sini pentingnya ya, kita itu harus berteman dengan semua teman di sekolah, tidak boleh memilih-milih. Karena dalam agama Islam itu mengajarkan hormatilah semua saudaramu, teman-temanmu, tidak boleh membeda-bedakan, baik itu baik dalam segi harta, segi agamanya itu harus didekati. Ya, jadi semua harus adil ya. Contoh ketika kalian di kelas, ketika masuk sekolah kan pasti lama-lama nanti kan mengenal teman. Itu harus semuanya ditemani, tidak boleh pilih-pilih. Agama Islam ya tidak boleh milih-milih teman, tidak boleh seperti itu. Jadi harus temani. Kalau ada temannya, misalkan gini, Ustadz, ada temanku yang melakukan kesalahan. Ya, ini segera diingatkan ya. Dan jika kalian salah, diingatkan teman yang lainnya, harus mau minta maaf. Oh ya, maaf saya melakukan kesalahan, saya khilaf dan tidak akan mengulangi lagi ya. Jadi tugasnya kita itu ya mengingatkan dan pasti harus mau diingatkan. Jangan maunya ingatkan saja, tetapi ketika kita berbuat salah kok tidak mau diingatkan. Jangan seperti itu. Jadi sama-sama ya mengingatkan. Jadi dalam hal kebaikan itu kita wajib mengingatkan ya. Jangan kalau dalam hal buruk jangan diajak dalam hal keburukan. Jadi mengajak dan mengingatkan dalam hal kebaikan. Oke anak-anak ya. Di sini tadi ya, Joni berteman tidak membeda-bedakan. Nah, sama ini ketika di sekolah kan bergaul antara laki-laki dan perempuan juga boleh bergaul, tapi juga ada batasan-batasannya. Dalam PPKN pun juga diterangkan seperti itu. Jadi misalkan ketika laki-laki sama laki-laki kan bebas. Kalau laki-laki sama perempuan lawan jenis juga tidak saling bersentuhan. Itu dalam cara bergaul Islam. Kalau kita kaitkan dengan Islam. Di dalam PPKN pun seperti itu. Jadi
Kalau kalian di sekolah kok didekati teman cewek atau perempuan, jangan takut ya, disapa, saling menyapa. Sama sebaliknya, ketika anak perempuan disapa teman laki-laki ya jangan lari. Ditanya, oh ya ada apa, disapa, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Ya, kalau seperti itu kan, insya Allah nanti akan terjadi kerukunan di dalam kelas. Itu pun juga berlaku dimanapun kalian berada, di sekolah, di rumah, maupun di manapun berada. Baik, sebelum Ustadz akhiri, Ustadz ada pertanyaan ya. Ini oke, Ustadz akan minta 2 anak ya, yang bisa memberikan contoh pengamalan sila kedua Pancasila selain yang ada di buku tadi. Yang mau menjawab boleh angkat tangan lalu mikrofonnya dihidupkan ya. Siapa ini? Mbak Lucita ya. Ya. Silakan bisa dihidupkan mungkin mic-nya. Halo? Mbak Lucita tadi angkat tangan ya. Mungkin ada yang lainnya lagi? Selain Mbak Lucita, siapa dulu? Memberikan contoh satu saja pengamalan sila kedua Pancasila. Siapa yang bisa? Ayo. Mbak Zara, ya. Kelas 2D, Mbak Zara. Silakan dihidupkan. Ya, mikrofonnya dihidupkan dulu, Nak. Ya. Apa Mbak Zara contohnya? Yang kesusahan. Ya, diulangi lagi. Membantu. Kesusahan. Ya, membantu orang kesusahan. Betul sekali. Sip. Nah, jadi ketika ada orang lain yang sedang kesusahan ya, baik itu kena musibah, bencana alam dan lain-lain itu segera kita bantu. Sip. Oke, Mbak Zara. Tadi Mbak Lusitas jadi jawab tidak ya? Nah, mungkin Ustadz kasih kesempatan 1 anak lagi. Ya, siapa? Berikan contoh pengamalan Pancasila sila kedua. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Mbak Zahra bahwasanya kita orang yang kesusahan. Oke, kalau tidak ada lagi, cukup ya dari Ustadz untuk pelajaran PKN kali ini. Pesan Ustadz, jadi kita harus selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dimanapun kita berada. Ya. Baik, terima kasih. Sekian dari Ustadz Zaki. Semoga ilmunya kalian bermanfaat semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Habis ini bisa ini ya. Bisa keluar dulu dari Zoom, nanti masuk lagi ya. Setelah ini pelajarannya SPDP ya, tematik SPDP.